Ya kembali lagi di propaganda program sepak bola untuk Anda. Masih ngomongin soal, tadi kita ngomongin soal profesi kalian berdua ya sebagai jurnalis di media sepak bola lah intinya. Nah, karena kalian berdua ini suka sepak bola, kalian pasti punya idola ya. Kayak lu aja, contohnya waktu pas di Jogja, Un. Saya dan Aun ketemu sama idolanya Aun, Arief Suyono di lift. Terus ketemu idolanya Enteng gitu, kayak Gunawan di Cahyo gitu, lagi jongkok depan hotel. Nah, kalian ya, kalau misalnya ketemu idola-idola kalian waktu pas lagi liputan gitu, ada perasaan nervous gak sih? Gimana sih perasaan kalian? Gimana, Teng? Nah, kalau dulu kan saya ngidolakan pemain ya, pemain. Dulu mah kayaknya sama bisa ketemu pemain. Setelah di lapangan mah biasa aja gitu. Biasa aja. Jadi sama-sama makan nasi gitu kan. Dia kerja ya, saya juga kerja. Jadi ya biasa aja gitu. Kadang-kadang kan ada beberapa jurnalis ya. Saya juga untuk kemungkinan kalau ada jurnalis yang misalnya sama pemain tuh kayak masih memperlakukan pemain tuh kayak dia tuh ngefans ke pemain gitu. Masih ada kayak gitu kan, masih ada yang ngedewain gitu loh. Masih ada gitu. Diajak kesana kesini pemain masih mau gitu kan segala macam. Kalau saya mah ya sama-sama makan nasi ya udah biarin aja gitu. Soalnya gimana ya? Karena saya laki-laki gitu kan, pemain bola laki-laki, kadang-kadang mereka tuh menganggap sinis gitu. Ada kayak ada ini gitu, ada sinis gitu. Beda sama perlakuannya ke ini agak seksis agak apa ya namanya itu patriarki gitu kan. Kalau ke jurnalis cewek tuh kadang-kadang welcome gitu kan, baik gitu. Tapi kalau ke cowok agak gimana gitu kan. Tapi kalau saya mah mikirnya pas lagi sinis ke saya tuh ya sama-sama makan nasi nih, orang mah cuek gitu. Biasa aja gitu. Biasa aja gitu kan. Tapi pernyataan Enteng ini bohong pemirsa di rumah, karena waktu kita liputan AS Roma di Jakarta, kita sampai nunggu sampai jam berapa? Sampai jam 1. Itu beda. Iya, itu beda. Jauh jaraknya. Tapi kalau pemain lokal, ya. Ini untuk pemain lokal ya. Pemain lokal gitu. Ya udahlah. Waktu itu kita nunggu sampai dini hari untuk nunggu Totti keluar. Asli. Iya, keluar kan. Keluar dan saya dihadang oleh ormasnya sana penjaga gitu. Gitu. Kalau Aun gimana, Aun? Aun kan pasti punya idola juga dong tentang sepak bola lokal. Lokal udah biasa ya kan. Maksudnya udah jadi karena sama kasusnya kayak Enteng tadi, karena udah barriernya hilang, jadi kayak udah biasa aja. Saya masih perasaan yang maksudnya sampai nervous banget itu ketika ketemu Syafiq Rahim. Ya, kaptennya Malaysia. Dimana saya ngidolain banget. Sampai anak saya nanti namanya dari nama dia juga. Saya minta izin juga ke Syafiq kalau misalnya dia kaget ternyata ada orang Indonesia negara rival tapi ngefans sama dia kan. Di situ saya masih nervous. Dan nervous lainnya saya nervous 2 kali ketika ketemu pemain. Maksudnya di luar ketika pas setelah pertama-tama karir jadi jurnalis ya. Waktu ketemu Lothar Matthaus, nah itu nervous sih kayak. Lothar Matthaus. Ya Lothar Matthaus itu. Orang Indonesia, dia world champion gitu kayak masih. Ternyata orangnya kan ya mungkin juga udah terlatih public speaking dan lain-lain, jadi orang ini juga menyenangkan buat ngajak ngobrol. Dua-duanya menyenangkan buat ngajak ngobrol sih. Tapi beda, bener sepakat sama Enteng. Beda ketika nge-handle pemain luar negeri, pemain asing, dengan pemain lokal. Pemain asing lebih welcome sebenarnya. Yang saya rasain ya, pemain asing itu kayak lebih welcome, lebih ngerti gitu. Karena ngerti mungkin itu kerjaan kita. Dia juga butuh exposure gitu. Nah, agak sedikit beda dengan pemain lokal, nggak semuanya ngerti. Kalau kita juga sama-sama butuh gitu. Iya. Yang saya rasain gitu sih. Ada pemain lokal yang ngerti juga gitu. Jadi terus juga ketika misalnya kita doorstop wawancara, dianya juga senang gitu. Ada yang bahkan terlatih. Saya kasih contoh salah satu pemain naturalisasi. Dia mungkin hari itu lagi bete. Tapi ketika diwawancara senyum lagi. Bahkan ketika lagi diajak foto sama fans senyum lagi, tapi setelah itu bete lagi. Terus saya juga kaget dan ternyata akhirnya kan saya penasaran, akhirnya saya datangin si pemain naturalisasi ini. Dia emang belajar kayak gitu katanya. Kayak kalau lagi ketemu fans atau ketemu wartawan. Ya ini maksudnya harus jaga image gitu. Tapi ketika udah biasa lagi gitu. Salut makanya sama pemain naturalisasi ini. Pemain yang gitu ya. Sesuatu lah dia ini. Nah, saya kan punya pengalaman nih waktu pas Piala Bayangkara kalau nggak salah. Waktu itu Persib mainnya malam. Nah, sorenya tuh Borneo FC kalau nggak salah. Terus saya kan motret kan. Nah, pas mau motret, ada suara keras di pinggir. Pas saya lihat, wartawan-wartawan sebelah tidur. Dan itu kan
Persib ke final ya, Nah. Bayangkara tuh yang kalah dari Arema. Itu kan sampai ada lemparan botol kan. Dulu tuh sampai kena gitu, sampai hampir kena. Dan botolnya tuh ya bukan botol warna putih ya, udah kuning. agak ngeri gitu kalau kena. Kalian punya pengalaman menarik nggak sih selama jadi wartawan sepak bola? Jadi siapa dulu nih? Enteng dulu deh. Saya pernah cekek Cekek. sama bodyguardnya Roy Suryo. Itu kan apa tuh? Kok bisa? Jadi pas lagi Persib lawan Persija di Stadion Maguwarjo, Oh, bagus. ada Roy Suryo kan, ada Roy Suryo di sana. Lucu tuh, ada Roy pas lucu, Roy Suryo ke atas, saya ikut ke atas, saya mau minta tanggapan, dia tuh mau doorstop waktu itu. Pas mau doorstop, saya dicekek sama bodyguardnya, apa namanya, pas pampres ya? Oh, pas pampres gitu. Oh, masih security-nya dia. Dia seperti dia dicekek gitu kan, mau ngapain kamu gitu, mau wawancara, saya wartawan, saya jurnalis gitu kan. Akhirnya saya dilepasin aja, terus nggak lama Indonesia Raya terjadi. Oh iya. Momen ikonik Indonesia Raya itu. Iya. Kalau Aun gimana? Kalau saya justru pengalaman menarik karena jadi jurnalis bola, di mana saya nggak nyangka bakal ke Papua. Papua. Akhirnya bisa ke Papua sih. Itu salah satu perjalanan yang saya juga gak nyangka. Maksudnya saya nggak nyangka bakal bisa ke Papua. Dan ternyata saya bisa ke Papua karena jadi jurnalis bola gitu. Itu sampai hari ini masih ingat setiap momennya, mulai dari turun di airport Sentani, naik transport buat ke kota Jayapura, waktu nonton di Jayapura, waktu listrik di hotelnya mati, di mana padahal hotelnya hotel Horizon. Hotel bagus ya. Hotel bagus. Apa mati ya? Ingat lah gimana pendukung Persib, lihat langsung pendukung Persipura ke Boas tuh emang wah udah kayak keraja lah gitu. Ya, salah satu pengalaman menyenangkan ke Papua gara-gara jadi jurnalis bola. Nah, tadi kan Teng bilang soal ketemu pemain AS Roma ya, Teng. Teng bilang bahwa beda karena mungkin itu tim idola. Nah, kalian masih punya keinginan gak sih untuk kayak liputan ke negara mereka? Kalau misalnya AS Roma mungkin Teng liputan ke Italia gitu, tapi sambil kerja. Masih ada keinginan gitu nggak sih, Teng? Banget. Banget. Saya cepet ngelamar ke AS Roma kemarin, saya bukan lama nggak diterima. Masih banget, asli banget. Harusnya Teng ngirimin di emailnya sama foto Teng, foto sama siapa yang CEO-nya itu, Teng? Sama Jonzi lagi. Italia. Oh, Zonzi. Ya, tapi dia udah nggak di Roma sih. Oh, udah nggak di Roma Udah nggak di Roma, udah ganti. Soalnya kita udah gini banget ya waktu pas ke Roma ya. Wah, udah ngomongin soal bursa transfer atau Jaka belum datang, saya udah ngomong duluan sama Janji. Iya. Waktu itu Enteng minta siapa Romagnoli buat nggak pindah ya? Iya, tapi sampai dia pindah. Ciramai, kaca-kaca. Oh, iya. Terus saya didelekin sama Romagnolinya. Ngomong apa ini bocah? Kata Romagnoli, kagetnya kayak kata Romagnolinya ya. Oh iya, Romagnoli di Roma ya. Kalau Aun ada keinginan untuk itu nggak sih? Karena sebenarnya kalau boleh jujur ke Bung Adit sama Bung Teng, ketika saya wawancara Safik itu keinginan buat wawancara tuh hilang sebenarnya. Oh. Kayak ya udah itu dia idola saya gitu. Ultimate idola lah. Kalau misalnya buat Enteng, Totti, buat saya itu Safik Rahim gitu. Jadi karena udah ngecapai jadi ya udah gitu. Gak ada yang kepengen. Tapi kalau one day dapat kesempatan buat wawancara Sir Alex Ferguson, mungkin. Amin. Mungkin ya, mungkin mau wawancara aja. Karena emang istilahnya si koin buat wawancara saya nyimpen buat itu. Buat si Gak akan mau wawancara, karena soalnya pasti template lah pertanyaan. gitu-gitu aja ya Kayak, pertanyaan. perasaannya apa? Apa yang bikin suka sepak bola? Karir awal gimana? Pengalaman apa yang paling berkesan? Dan pertanyaan terakhirnya tuh pasti harapan Ya. Kayak udah template, karena template. banyak pertanyaan yang gak biasa saya tanyakan ke pemain bola udah saya tanyakan ke Safik. Banyak hal lah, jadi udah beres lah gitu, udah end game gitu. Dan sekarang kalian sibukannya apa sih? Aun lagi sibuk apa sekarang? Saya sekarang produser podcast, punya podcast juga, komentator di Liga Asia tadi udah disebutin, sama calon ayah sih. Kalau Enteng kapan jadi calon suami? Insya Allah. Lagi sibuk apa? Teng? Apa? Sama nyari juga tapi enggak. Sekarang saya teh lagi bantu lagi Monumen Pers Nasional. Itu di Solo tempatnya. Terus sekarang juga saya ngajar anak-anak sekolah dari kayak Kupang gitu kan, terus Palangkaraya, pokoknya Indonesia yang bagian katanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, padahal mah enggak gitu kan gitu. Saya ngajar anak-anak kayak gitu. Terus dobrak pagar masih
sampai sekarang udah mulai model. Udah mulai modeling makanya. Udah modeling, Kita ya. dari dua-duanya awalnya dari jurnalis kan, beda ini saya jadi komentator. Dia saya jadi model. Sama ya ngelola media sosial dari sebuah IO. Sebuah IO. Ya. Oke, Awan dan Teng, terima kasih banyak udah datang ke sini. Sama-sama. Dan buat pemirsa di rumah yang misalkan ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube di galaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda setiap hari Minggu pukul 7:30 malam hanya di iChannel. Saya dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.